Oke, mulai dari download. Kita mau belajar tentang OBS. Kita mulai dari download. Ini PC saya atau komputer saya sama sekali belum terinstall OBS ya teman-teman. Oke, kita cari aja by googling OBS download. Oke, kemudian kita download. Nah, kita tinggal pilih sesuaikan Windows, Mac atau Linux. Saya klik di Windows, dia tersedia di sini. Saya download installernya, kemudian dia download. Oke, sambil ditunggu prosesnya. Nah, ini tergantung di koneksi teman-teman ya. Kebetulan di koneksi saya wifi nya sedikit lambat, jadi seharusnya cepat ini karena ukurannya nggak begitu besar. Oke, sambil kita tunggu. Oke, sudah selesai mendownload. Saya biasanya saya pengen lihat hasilnya exe atau yang lain, jadi saya show in folder. Jadi begini hasilnya. Kemudian saya download, saya buka downloadannya, saya install. Langsung saja klik next, next, dan next. Oke, sampai instalasi selesai. Kemudian launch OBS. Saya minimize dulu ya Chrome-nya, internet saya. Kemudian untuk pertama kali ini dia ada pilihan optimize for streaming, optimize just for recording, not streaming, atau only be using virtual camera. Contohnya kalau streaming ini kita mau live YouTube atau live Twitch ya teman-teman ya. Nah, ketika ini hanya untuk merekam sesuatu yang ada di OBS. Nah, yang ketiga ini yang akan lebih saya dalami dalam tutorial kali ini. Nanti kita menggunakan virtual camera sebagai bantuan ke Zoom atau ke aplikasi yang lain, Google Meet bisa jadi, atau ke Skype dan lain-lain. Jadi saya pilih yang ketiga. Kemudian next. Resolusinya saya anggap samakan dulu dengan yang defaultnya, apply setting. Kemudian tampilannya OBS seperti ini. Saya coba besarkan dulu. Pertama kali install, hasilnya atau tampilannya seperti ini. Inilah tampilan program dari OBS. Nanti kotak hitam ini merupakan tampilan apa yang mau kita lempar. Sebelum kita memproses ke sini, saya biasanya menggunakan studio mode. Apa itu studio mode? Di bawah sini ada pilihan namanya studio mode. Saya klik studio mode, dia opsinya jadi dua layar, kanan dan kiri, terpisah menjadi preview dan program. Preview itu sesuatu yang saya siapkan dulu sebelum saya kirim menjadi program. Sedangkan program itu yang sudah saya kirim ke aplikasi lain, misalkan Zoom ataupun yang tadi saya sebutin ya, Zoom atau Google Meet atau yang lain. Oke. Untuk connect ke Zoom, kita membutuhkan virtual camera. Kalau saya klik virtual camera sekarang, dia keluar pop-up bahwa it's look like you haven't added any video source yet. Jadi dia nggak punya sumber untuk kamera. Si OBS ini dia tidak baca kamera. Jadi kamera keluar ya, bukan kamera yang diterima. Jadi kamera di laptop atau di PC itu ya, kalau ada webcam berarti dia bukan output kamera tapi input ya. Kamera untuk di laptop atau di HP atau di webcam Bapak Ibu teman-teman semua itu sebagai input ke komputer, bukan output. Sedangkan yang dibutuhkan OBS ini adalah output. So you will
only be outputting a blank screen. Ini namanya output. Ini preparation. Yang di sini output yang akan dikirimkan, tapi kita nggak punya. Kalau misalkan kita bisa menambahkan sesuatu by clicking the icon plus icon under source box in the main window anytime. Oke, saya bilang yes. Untuk mencoba menambahkan, melihat tampilan yang berbeda, biar lebih jelas lagi ya. Di sini ada scene, ada source, ada audio mixer, ada transition, scene transition, dan control. Apa aja satu persatu. Scene kalau boleh kita analogikan sebagai dalam PowerPoint itu slide. Kemudian source itu isinya slide. Kemudian ini suara ya. Dan ini perpindahan antar slide gitu. Kemudian ini control back end-nya ya. Oke, kita mulai dari scene yang pertama. Misalkan scene pertama saya kepengen ada tampilan kamera saya. Jadi semua ini ada tombol plus dan minus, naik dan turun. Begitu pula di source ada plus minus setting naik dan turun. Untuk menambahkan, buat nambahin sesuatu yang kita pengen masukin, tinggal teman-teman klik plus aja ya. Kemudian saya kepengen menambahkan kamera nih, karena di laptop saya ada kamera gitu. Kemudian nah di sini ada kamera, ada window capture, text, scene, media, image slideshow, image, game capture, display capture, color source, browser, audio output, audio input. Saya kebetulan kepengen memasukkan kamera, berarti kamera itu kayaknya kalau saya saya kelompokkan dia masuk ke video capture device. Jadi saya klik di capture device, saya namain webcam. Karena kamera saya di laptop cuma ada webcam gitu ya. Ya, ini kamera saya keluar. Oke. Pertama kali muncul dia seperti ini. Nah, jadi dia tidak maksimal, dia tidak full screen ya. Jadi bisa kita drag jadi full screen segini, ataupun kalau mau lebih presisi teman-teman tinggal klik webcam, transform, fit to screen. Ya, dia otomatis menyesuaikan lebar screennya. Oke. Untuk posisi seperti ini, coba kita hubungkan OBS dengan Zoom. Silahkan teman-teman buka Zoom ya. Kalau sudah buka Zoom, kemudian saya minimize dulu. Saya mau buka settingannya Zoom ya. Saya biasanya udah terbiasa dari sini ya. Klik kanan setting. Jadi di menu bawah ini ada panah kecil, kemudian setting. Saya terbiasa melihat seperti ini. Saya klik video. Ya. Di sini dia arahnya ke webcam saya. Kenapa dia tidak nyala? Karena webcamnya sedang aktif di OBS. Begitu. Jadi webcam di komputer atau di PC biasanya kalau sudah aktif di salah satu tempat, dia minta dinonaktifkan dulu di tempat yang lain, baru akan aktif di tempat yang lain. Ini kan Zoom dan OBS kan hal yang berbeda. Jadi kita mesti matikan salah satunya, atau kita harus gunakan salah satu, harus dipilih ya. Oke. Caranya gimana biar masuk ke Zoom? Jadi kita pilih, klik di sini, kita akan muncul sesuai yang tadi kita sempat install virtual cam. Jadi kebetulan saya pilih 4 virtual cam. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Oke. Saya pilih misalkan OBS kamera gitu. Ternyata dia masih blank juga. Kenapa masih blank juga? Oke. Tadi sempat kita install virtual kamera. Coba kita klik tools di OBS-nya, kemudian klik virtual kamera. Nah, dia target kamera, dia di sini ada opsi auto start yang nanti kalau dicentang berarti setiap OBS nyala dia pasti akan running. Jadi virtual cam ini bisa dirunningkan atau tidak. Default secara awal dia harus manual diaktifkan baru dia jalan. Oke. Nah, di sini target kamera ada 4 juga. 4 itu ada 1, 2, 3 dan 4. Tadi di Zoom saya pilih kebetulan yang 1 ya, yang tanpa 1 tambah 2, tapi yang OBS kamera saja. Coba kalau kita klik start di sini, apa yang terjadi?
Ya, masih gelap juga ya. Kenapa masih gelap? Oke, saya close untuk virtual cam ini, menunya saya close bisa. Di sini posisi masih gelap di zoomnya. Kenapa? Karena yang ditangkap zoom itu yang program. Sedangkan ini preview itu persiapan sebelum kita kirim ke program. Oke. Bagaimana biar dia bisa ke program? Diklik transition. Klik. Oke. Diklik transition seperti ini nongol, kemudian di zoom pun akan dapat sama seperti di program. Perbedaannya apa dengan transition dengan preview? Misalkan saya nggak cocok di seperti ini, tapi saya pengen pesertanya jangan sampai terganggu gitu ya, atau teman-teman yang lain, saya kecilin dulu, nggak apa-apa. Jadi ini sekedar untuk mempersiapkan yang sebelum tampil seperti apa gitu. Misalkan saya kepengen lebih besar gitu kan, jadi dibesarkan pun bisa. Kemudian pindah ke programnya atau pindah ke zoomnya setelah saya klik di transition. Set, ya, jadi besar. Begitu kurang lebih. Jadi kamera di OBS sudah terkoneksi ke Zoom. Oke. Sementara sampai ini dulu.